Pada era ini, pasar global pun semakin meningkat. Semakin banyak produk lokal yang sudah meluas dari satu negara ke negara lainnya. Peningkatan persaingan di pasar global pun semakin tinggi. Hal ini membuat banyak sekali negara yang meningkatkan strategi marketingnya dalam hal menciptakan ide ataupun inovasi, memasarkan suatu produk lokal untuk mendapatkan atensi atau meluas di pasar internasional. Perekonomian suatu negara dapat meningkat dengan adanya pasar global ini. Maka dari itu banyak negara yang ingin bersaing dalam fenomena pasar global ini. Negara kita sudah banyak membuat produk yang kini tersebar luas di pasar internasional. Banyak produk asal daerah ataupun perusahaan swasta dari Indonesia yang sudah turut bersaing di kancah internasional. Produk lokal Indonesia yang mampu bersaing di kancah pasar internasional adalah produk mie instan dari Indomie. Produk mie instan tersebut dibuat oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yang dimana bermarkas di Jakarta dan merupakan produsen dari makanan serta minuman. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma. Pada tanggal 5 Februari 1994 kini menjadi Indofood Sukses Makmur. Indomie pertama kali diperkenalkan oleh Jaja Dijaja dan kawan-kawannya pada tahun 1959. Dengan seiring berjalannya waktu, bersama kawan-kawannya dia membangun sebuah firma bernama FA Jangkar Jati. Kemudian namanya diganti menjadi Wicaksana Overseas International. Pada April 1970, Jaja Dijaja mendirikan Sanmaru Food Manufacturing yang pabriknya berdiri sejak tahun 1972 dan memproduksi mie instan dengan nama produknya Indomie, yang berarti Indonesia Mie. Produk pertama yang diperkenalkan adalah Indomie Kuah rasa kaldu ayam yang sangat cocok dengan masyarakat Indonesia. Lalu pada tahun 1982, produk Indomie mengalami peningkatan dan meluncurkan produk baru, yaitu Indomie Kuah rasa kari ayam. Hingga pada tahun 1983, di mana peningkatan itu semakin meningkat karena penjualannya Indomie goreng. Beberapa alasan produk Indomie menjadi fenomena yang meningkat secara pesat antara lain dikarenakan cita rasa Indomie sangat cocok untuk lidah masyarakat Indonesia serta sangat cocok juga untuk lidah masyarakat di luar negeri. Yang kedua, produk mie instan ini juga bisa menjadi penanganan atas masalah ketersediaan makanan dengan rupa makanan yang praktis, awet untuk jangka panjang yang cukup. Maka dari itu, Indomie memberikan inovasi dengan cara membuat produk Indomie terbaru, yaitu dengan varian Nusantara. Salah satu contohnya adalah Indomie rasa kaldu udang yang hanya bisa didapatkan di kawasan Bangka Belitung. Fenomena meningkat pesatnya Indomie dibuktikan dengan data yang menunjukkan pada tahun 2015 sebanyak 13,2 juta bungkus Indomie. Lalu pada tahun 2016, 14,8 juta bungkus Indomie dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Serta pada akhir tahun 2017, produk mie instan ini mencapai 16 juta. Dengan adanya fenomena ini, Indonesia menempatkan posisi pertama dan 10 dari 31 mie terenak di dunia dengan varian rasa Indomie goreng, barbecue chicken, dan Indomie goreng original. Ranking tersebut dibuat oleh media Los Angeles Times pada LA Times Instant Ramen Power Rankings. PT Indofood yang merupakan produsen Indomie mendirikan 2 pabrik di Irak. Pabrik pertama berada di Provinsi Babil dan pabrik yang kedua berada di Provinsi Sulaimaniyah, Kurdistan. Negara Irak ini juga merupakan importir terbesar di kawasan Timur Tengah. Selain Irak, terdapat juga beberapa negara yang mempunyai pabrik Indomie, yaitu ada di Turki, Vietnam, Taiwan, Saudi Arabia, Belanda, Nigeria, Maroko, Malaysia, Kroasia, Mesir, dan masih banyak negara yang lainnya. Tapi, di antara semua negara tersebut, fenomena produk Indomie yang sangat terlihat jelas berada di negara Afrika. Kenapa seperti itu? Karena di Afrika ini pabrik Indomie ada 10 dan jadi salah satu target pasar non-tradisional karena merupakan kawasan pertumbuhan ekonomi kedua setelah Asia. Indomie sempat diklaim oleh negara Afrika karena memiliki banyak pabrik di sana dan menjadi makanan pengganti nasi.
Banyaknya pabrik mie instan tersebut menjadi alasan bahwa Indonesia menanamkan investasi dan mendirikan pabrik dengan perusahaan Nigeria yaitu Dufil Prima Foods bersama grup Toleran dari Singapura. Karena dengan banyaknya pabrik mie instan ini di luar negeri, maka wajar saja jika banyak masyarakatnya yang mengira bahwa Indomie adalah produk buatan negaranya sendiri. Pada tahun 2010, produk Indomie sempat terjadi penarikan produk di negara Taiwan karena diduga mengandung beberapa unsur atau zat yang berbahaya. Mereka sudah menduga bahwa Indomie atau mie instan yang sedang merajalela di negara Taiwan itu kemungkinan impor yang ilegal. Pun Kesuai by Hong Kong mengumumkan bahwa produk Indomie yang dijualnya bukan barang seludupan dan aman untuk dikonsumsi para konsumen. Direktur ICBP Bapak Taufik Biraatmaja mengatakan bahwa pihaknya sepenuhnya sudah mematuhi pedoman dan peraturan global yang dikeluarkan oleh Codex Alimentarius Commission, sebuah organisasi internasional yang mengatur standar pangan. Di negara Hong Kong, mie instan atau Indomie adalah mie instan dengan harga lebih murah daripada produk lain yang menjadi makanan ibu rumah tangga. Di waktu yang bersamaan, produsen Indomie dalam negeri PT Indofood CBP Sukses Tbk menyampaikan tanggapan atas isu produknya di Taiwan. Produsen Indomie sudah memastikan bahwa produk mie instannya yang mereka ekspor ke Taiwan ini sepenuhnya sudah memenuhi persyaratan otoritas setempat. Indomie yang fenomenal di sejumlah negara pun menimbulkan masalah di negara tertentu, seperti yang terjadi di negara Afrika Barat, yaitu Ghana. Pada pandemi COVID-19, Indomie menjadi salah satu barang untuk bertransaksional dalam hal seks. Hasil penelitian pakar di gender dan ketenagakerjaan Basiratul Kamal yang dipublikasikan dalam dialog nasional yang diselenggarakan oleh Star Ghana Foundation, Indomie bahkan menjadi satu penyebab yang dimana kehamilan itu semakin tinggi. Hal tersebut dikarenakan seorang ibu mendorong putrinya untuk membuat kesepakatan seks karena yakin pria itu dapat membantu putrinya. Lebih mirisnya lagi, gadis-gadis di Ghana dikabarkan terbiasa menjual dirinya untuk menjadi alat pembayaran demi mendapatkan produk Indomie. Di Ghana juga, Indomie digunakan sebagai alat untuk merayu atau membujuk wanita yang ia sukainya. Bahkan di sana pun menawarkan sejumlah produk Indomie kepada wanita tersebut agar mau diajak berkencan atau sekedar menemani. Banyaknya produksi Indomie, produsen pun ini sempat mengalami kekhawatiran akan bahan baku produksinya. Tepung terigu adalah salah satu bahan utama dari mie instan yang terbuat dari gandum. Terdapat 20% tepung terigu pada produk mie instan. Tepung tersebut berasal dari biji gandum yang dihaluskan untuk membuat mie atau makanan lainnya. Tepung yang berasal dari gandum memiliki kandungan gluten di dalamnya. Dengan masalah gandum tersebut tentu akan berpengaruh pada harga mie instan. Namun, harga mie instan akan dipengaruhi lebih oleh komponen-komponen lainnya karena terigu hanya merupakan 20% dan sisanya terdapat pada minyak, packing, dan plastik. Produksi tepung di negara Indonesia baru memiliki 500.000 ton. Apabila tingkat komponen dalam negeri ingin mengambil 10% di tepung tersebut, maka produksi tersebut membutuhkan sekitar 100 juta ton. Maka dari itu, kita bisa membantu untuk mendorong industri tepung lokal dari terigu, singkong, jagung, tepung, dan pisang. Barang Ketahanan Pangan berusaha untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan lokal sebagai bahan baku tepung, seperti contohnya tepung mokaf yang berbahan baku dari singkong. Selain tepung terigu, salah satu bahan utama mie instan lainnya adalah minyak kelapa sawit. Indonesia membutuhkan pasokan minyak untuk produksi mie instan. Indomie ini sendiri memakai minyak kelapa sawit sebagai bahan baku utama karena minyak sawit menjadi bahan minyak masak yang tidak berbahaya. Stearin inilah yang banyak digunakan dalam pembuatan mie instan sebagai filler dan bahan tambahan gandum untuk mie instan. Dan stearin ini sering dianggap lilin yang melapisi mie instan supaya tidak lengket saat direbus. Penambahan stearin ke mie instan ini juga berguna untuk memberi tekstur kenyal, renyah, dan tidak lengket. Minyak dalam mie instan ini seringkali dianggap tidak sehat, tapi mie instan yang pakai minyak sawit merah memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Manfaatnya adalah kesehatan tubuh dapat meningkat, kesehatan jantung juga akan meningkat, kesehatan otak, dan mendukung kesehatan mata. Fenomena yang meluas dari produk Indomie ini membuat perusahaan Indofood termasuk ke dalam perusahaan multinasional atau Emerging Multinational Corporation atau EMNC. Karena Indofood
Khususnya, produk Indomie sudah banyak mengikat negara lain dengan mendirikan cabang pabriknya di luar negeri. Pengertian dari perusahaan multinasional sendiri ialah perusahaan besar yang memiliki cabang industri di berbagai negara luar. Perusahaan multinasional juga mempunyai peranan penting dalam impor, ekspor, aktivitas pertanaman modal dengan negara lain juga penting dalam transaksi internasional. Dalam hal ini, fenomena Indomie yang mengglobal termasuk ke dalam pasar global. Karena pasar global sendiri, menurut Mardia atau di dalam bukunya tahun 2022, Pengantar Bisnis, pasar global adalah pasar yang di dalamnya memiliki lebih dari satu perusahaan yang dimana pasar tersebut bersaing satu sama lain dengan menawarkan, mempromosikan, dan menjual produknya bahkan menjual jasa. Pasar global juga berarti tempat bertransaksinya perusahaan dalam bentuk barang atau produksi yang dibutuhkan. Fenomena Indomie termasuk ke dalam pasar global karena perusahaan produsen mie instan tersebut sudah banyak menjalin kerjasama antar negara. Sudah banyak mengekspor produknya ke berbagai negara, bahkan membuat cabang pabrik produksinya di negara tertentu. Penanaman investasi pun kerap terjadi dalam fenomena ini. Lalu transaksi jual beli antara negara pun dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok pembuatan produk mie instan ini. Sikap yang menurut kami tepat dalam menanggapi fenomena ini adalah netral. Alasannya karena fenomena ini memiliki sisi positif dan negatifnya. Dari sisi positifnya, dengan mengekspor produk Indomie ke negara-negara lain dapat meningkatkan ekonomi negara. Selain itu, Indonesia pun meluas karena produk mie instan tersebut. Namun, di antara sisi positif dari produk mie instan memiliki sisi negatifnya juga, contohnya dalam hal kesehatan. Mengkonsumsi mie instan dengan porsi berlebihan dapat mengganggu kesehatan tubuh seperti sakit kepala kronis yang diakibatkan karena dapat mengandung MSG dan garam di dalam mie instan tersebut. Karena mie instan juga termasuk ke dalam makanan yang sulit dicerna oleh sistem pencernaan.